Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di mata kuliah Komunikasi Keperawatan 1. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang komunikasi efektif. Komunikasi efektif ini tentu sangat diharapkan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan, sehingga apa yang menjadi tujuan dari asuhan keperawatan atau dalam pelaksanaan tugas sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan program-program kesehatan, baik program kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif dapat mencapai tujuan seperti yang ditargetkan atau yang diinginkan. Baik, seperti biasa, karena definisi apa itu komunikasi tidak perlu saya jelaskan lagi di pertemuan kali ini. Sekedar mengingatkan lagi secara singkat, mungkin ini bisa dibaca nanti di PowerPoint PPT yang dibagi. Saya yakin ini pertemuan awal sudah dikupas oleh dosen sebelumnya. Ini pengertian juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, dan komponen atau bagian-bagian yang terlibat dalam komunikasi pada pertemuan sebelumnya juga sudah kita bahas. Itu ada komunikator, ada pesan itu sendiri, ada media yang dipakai untuk mendengarkan pesan, ada komunikan, ya, pihak yang menerima pesan itu sendiri, dalam konteks ini pasien. Kemudian ada reaksi atau respon dari komunikasi itu sendiri. Sekedar mengingatkan kembali bahwa fungsi komunikasi secara umum itu pertama menyampaikan pesan. Itu ada pesan-pesan yang disampaikan dalam konteks asuhan keperawatan, itu pesan-pesan kesehatan secara umum atau pesan-pesan dalam penata laksanaan asuhan keperawatan yang bertujuan untuk menambahkan kognitif, afektif, dan psikomotor bagi pasien untuk menciptakan perilaku baru untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Yang kedua, mencapai pengertian satu sama lain, jadi dengan adanya capai pesan, sehingga satu pihak yang belum memahami suatu pesan bisa memahami secara sama atau memiliki pengertian yang sama atau pemahaman yang sama. Yang kedua, membina kepercayaan, apalagi dalam konteks asuhan keperawatan, kolaborasi antara pasien dan perawat akan bisa terwujud dengan baik apabila terbina kepercayaan, saling percaya atau trust. Dan trust ini bisa terwujud apabila diciptakan dengan komunikasi yang efektif. Yang selanjutnya, merencanakan strategi. Dengan komunikasi, setiap interaksi kita dengan pasien tentu dalam rangka mencapai tujuan-tujuan asuhan keperawatan. Oleh karena itu perlu disusun rencana strategi atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian mengkoordinir tindakan. Setiap rencana tindakan, intervensi tentu melibatkan banyak pihak, terutama pasien dan keluarga. Jadi kalau tanpa adanya kooperatif antara pasien dengan perawat dan keluarga, tentu setiap rencana tindakan itu tidak akan bisa dilaksanakan secara baik. Yang selanjutnya, berbagi rasa. Jadi komunikasi tentu bisa menyampaikan pesan dalam bentuk rasa, apa yang dirasakan, untuk disampaikan kepada pihak lain supaya memahami dan mengetahui apa yang dirasakan oleh pihak komunikator. Kemudian mencapai tujuan pembelajaran dalam karena tindakan keperawatan ada juga tindakan yang sifatnya pendidikan kesehatan. Itu hal ini konteksnya adalah juga dalam bentuk pembelajaran, dan setiap pembelajaran tentu mempunyai tujuan-tujuan, dan itu harus dikomunikasikan kepada pasien. Lalu komunikasi yang efektif itu bagaimana? Jadi bagaimana komunikasi efektif itu bisa berjalan atau terbentuk?
Jadi dikatakan komunikasi itu efektif jika pesan yang diterima oleh pendengar, dalam hal ini adalah pasien, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi tidak ada misunderstanding, itu salah pengertian atau kesalahan pemahaman. Jadi apa yang dipahami oleh komunikator itu bisa dipahami hal yang sama oleh komunikan, dalam hal ini pasien. Jadi disampaikan A, dipahami A. Berarti apa yang disampaikan itu efektif. Jadi komunikasi dilaksanakan efektif. Ini yang disampaikan A, tapi yang dipahami adalah B, nah itu kan berarti apa yang dikomunikasikan itu tidak efektif, karena pengertiannya yang ditangkap atau pemahaman yang ditangkap oleh pasien atau keluarga itu tidak sama yang dipahami oleh perawat itu sendiri atau sang komunikator. Ya, terjadi umpan balik. Itu tentu tujuan akhir dari komunikasi itu adanya reaksi atau respon atau umpan balik. Umpan balik itu tentu umpan balik yang sesuai dengan harapan atau target. Sehingga kalau komunikasi terapeutik itu adalah menciptakan perilaku atau pemahaman pasien berkaitan dengan perilaku yang menunjang kesehatan atau kesembuhannya. Kalau itu responnya seperti itu, berarti komunikasi yang diciptakan oleh perawat itu efektif menciptakan pemahaman, rasa atau keterampilan yang sesuai yang diharapkan. Kalau terjadi seperti itu, maka komunikasi yang kita lakukan dengan pasien itu boleh dikatakan komunikasi yang efektif. Perlu juga kita pahami bahwa dalam berkomunikasi ada hukum yang harus kita taati, yang harus kita laksanakan supaya komunikasi itu berjalan dengan baik, efektif, seperti yang kita harapkan. Seperti pertama itu respect. Ya, respect dalam berkomunikasi itu butuh sikap respect. Sikap respect itu menghargai. Komunikasi efektif atau komunikasi yang baik bisa berjalan apabila antara komunikator atau komunikan, perawat dengan pasien itu saling menghargai. Apabila kedua pihak salah satunya tidak saling menghargai, tentu akan sulit diciptakan komunikasi yang baik. Kemudian empati, kemampuan mendengar, memahami apa yang dirasakan orang lain atau pihak lain. Jadi kalau kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik, maka kita akan tidak mampu menjadi komunikator yang baik atau mampu melaksanakan komunikasi. Karena komunikasi itu kan timbal balik. Kita tidak hanya menyampaikan pesan, tapi kita juga dituntut mendengar apa yang disampaikan atau sebagai respon apa yang kita sampaikan. Jadi jadilah pendengar yang baik sehingga bisa menjadi komunikator yang baik sehingga komunikasi itu akan menjadi efektif. Yang ketiga, audible, dapat didengarkan. Jadi pesan yang kita sampaikan itu didengar dengan lantang, dengan jelas sehingga jelas apa yang disampaikan. Kalau komunikasi itu tidak jelas, didengarkan, gitu, berarti kan komunikasinya. Jadi apa istilahnya itu vokalnya nggak jelas, vokal kata-katanya nggak jelas. Kalau kan nggak jelas. Jadi vokalnya jelas sehingga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa dimengerti dengan baik. Yang selanjutnya clarity, jelas. Pesannya jelas, cara penyampaiannya jelas, tujuannya jelas, sehingga komunikasi itu bisa berjalan. Dan yang tidak kalah pentingnya dalam berkomunikasi, berinteraksi, berhubungan dengan orang lain, tentu humble, rendah hati. Kalau kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain, dengan sikap yang tinggi hati, angkuh, tentu orang akan sulit berinteraksi, berkomunikasi dengan kita. Orang tidak akan menjadi pendengar yang baik. Apapun yang kita ucapkan mungkin didengar, tapi dia tidak akan masuk ke dalam hatinya. Jadi tunjukkan kita rendah hati, maka orang akan menghargai kita, dia akan mendengar, akan menciptakan respon yang baik, sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan baik dan efektif.
Baik, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tujuan dari komunikasi tentu karena pesan yang disampaikan tentu sifatnya informatif, memberikan informasi. Kemudian ada juga menghibur, karena itu sifatnya informasi yang membahagiakan, informasi yang baik itu tentu menghibur, memberikan motivasi dan memberi sugesti, dukungan, dorongan, menyemangati. Kemudian juga menyentuh emosi. Itu menyentuh emosi kalau hal-hal yang sifatnya yang misalnya kebahagiaan, menimbulkan semangat, kesedihan juga menimbulkan emosi. Berita duka juga menimbulkan emosi, kesedihan. Menggerakkan, jadi tujuan akhir sebenarnya komunikasi itu membentuk perilaku yang sudah jelas dari pengertian untuk perilaku baru dari apa yang kita sampaikan. Jadi, kalau pesan itu sudah dibentuk dalam bentuk tindakan atau perilaku, maka tapi pesan kita atau komunikasi itu bisa dianggap mencapai tujuan yang kita harapkan. Oke, kita lanjut. Ini sekedar mengingatkan juga bahwa komponen komunikasi ini sudah kita bahas pertemuan sebelumnya, ada ide, gagasan, ada yang pemberi pesan itu sendiri, yang menyampaikan pesan komunikator, ada pesan itu sendiri, ada media atau sarana yang dipakai untuk menyampaikan pesan itu sendiri, ada penerima, itu dalam ini komunikan. Jadi kalau pesan itu tidak ada yang menerima, maka komunikasi itu tidak akan bisa berjalan. Ini sekedar untuk mengingatkan kembali dan sudah dikupas pada pertemuan sebelumnya. Ini faktor-faktor komunikasi, apakah komunikasi itu bisa efektif atau tidak, berjalan baik atau tidak, ini sangat dipengaruhi oleh siapa komunikatornya, siapa komunikatornya, apa pesan yang disampaikan, dan bagaimana media, apa media yang dipakai, tempatnya juga ikut mempengaruhi, dan situasi ini yang mempengaruhi. Ini siapa, pesan itu sendiri bagaimana, mudah dipahami atau tidak, medianya sangat interaktif tak dengan kondisi yang menerima pesan, tempat kondusif tak pada saat kita menyampaikan pesan, situasinya, situasi bisa situasi suasana batin atau suasana lingkungan fisik di sana memungkinkan, kondusifkah dilakukan komunikasi, apa terjadi hambatan atau kendala. Ini faktor-faktor yang perlu kita perhatikan sebelum kita bertindak sebagai komunikator atau melakukan komunikasi. Nah, komunikasi juga bisa berjalan tidak sesuai dengan harapan atau kendala yang dihadapi atau hambatan yang bisa dihadapi sehingga komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Yang pertama latar belakang, baik latar belakang komunikator maupun komunikan. Latar belakang ini bisa internal maupun eksternal. Internal misalnya kemampuan, latar belakang pendidikan, kemudian pengalaman, budaya, kultur, kemampuan dalam berkomunikasi itu sendiri, kemampuan dia memahami pesan itu sendiri, itu sangat mempengaruhi dia dalam berkomunikasi. Kemudian bahasa, nah, kalau bahasa itu disampaikan bahasa yang mudah dimengerti atau bahasa yang sesuai dengan kemampuan bahasa pendengar, itu akan mudah atau komunikasi itu akan bisa berjalan dengan baik. Sikap, yaitu tadi saling menghargai, humble. Kalau sikap kita tidak saling menghargai atau tidak rendah hati, akan sulit. Kemudian waktu tadi, waktunya, kapan waktu itu komunikasi dilaksanakan? Waktu pasien tidur, istirahat, kita melakukan komunikasi penyuluhan kesehatan, hal yang tidak efektif. Jadi kita harus bisa memilih waktu yang tepat, di mana di sana dia memiliki kemampuan, kesempatan yang baik itu dan waktu yang baik itu
berkomunikasi atau mendengarkan apa yang kita sampaikan. Lingkungan juga kita ciptakan lingkungan yang nyaman, nyaman secara fisik, nyaman secara psikis, nyaman secara sosial, ya, sehingga dalam berkomunikasi bisa berjalan dengan baik. Ya, fisik misalnya dari kebisingan, dari bahaya-bahaya lain, dan kita berkomunikasi, tapi kondisi pasien dalam kondisi yang tidak nyaman, maka sulit itu dilakukan komunikasi yang baik. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kita menciptakan suatu komunikasi yang efektif, apa yang bisa kita lakukan, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan. Ini ya secara singkat karena keterbatasan waktu dalam hal ini menyampaikan, tapi secara detailnya Anda akan bisa pelajari lewat referensi dan PPT yang akan dibagikan. Ini beberapa teknik yang bisa Anda pelajari. Pertama, persiapan yang matang. Sebelum kita berkomunikasi, berinteraksi dengan pasien, apa yang kita pesan, apa yang kita ingin sampaikan, maka persiapanlah dengan matang. Materi yang ingin disampaikan apa, kuasai. Mental kita kuasai sehingga kita tidak gugup atau grogi pada saat berinteraksi dengan pasien. Fisik juga jaga supaya kondisi fit pada saat kita berinteraksi dengan pasien. Media, pakailah media yang mudah dipahami, yang sifatnya interaktif, yang sifatnya lebih baik, yang sifatnya audio visual atau visual yang penuh dengan warna-warna yang mencerahkan. Alat mungkin bisa dibutuhkan alat sound system, pencahayaan yang membantu dalam berkomunikasi. Kondisi, pilihlah kondisi yang nyaman bagi pasien. Posisi pasien juga posisi yang nyaman. Lingkungan, ciptakan lingkungan yang nyaman, nyaman fisik, psikis maupun sosial. Kemudian dalam berkomunikasi bisa disela dengan pertanyaan-pertanyaan untuk memancing perhatian pasien atau komunikator dengan pertanyaan yang berkaitan dengan minat pasien, sehingga bisa memancing antusiasme. Jangan buat pertanyaan-pertanyaan malah membuat pasien itu tidak bagus moodnya. Beradaptasi dengan bahasa tubuh dan perasaan. Lihat respon pasiennya ya, bahasa tubuhnya. Bahasa tubuhnya nyaman enggak dengan kita perasaan berkomunikasi? Dia menerima dengan baik atau tidak ya? Itu kita harus bisa lihat supaya setiap gerak tubuh itu kan memberi isyarat atau tanda-tanda apakah dia nyaman, menerima atau tidak. Kemudian tunjukkan rasa persetujuan. Jadi bisa kita minta persetujuan pasien, dia bersedia tidak melakukan komunikasi, tempatnya, berapa lama, sebaiknya dilakukan persetujuan sebelum kita komunikasi. Kita tanyakan tujuan kita apa, kemudian berapa lama, tempatnya di mana, jadi dilakukan persetujuan sebelum kita berkomunikasi sehingga pasien itu bisa nyaman. Kemudian tadi pernah kita diskusikan bahwa kita harus menjadi pendengar yang baik dalam berkomunikasi, kita harus menjadi pendengar yang baik, kemudian beri kontak mata sehingga jangan kita memandang mata kita, pandangan kita tidak memandang pasien atau pada sasaran komunikasi kita, sehingga tidak seolah-olah tidak ada interaktif ya. Ungkapkan diri kita sebanyak mungkin ya, supaya pasien atau orang lain pendengar tahu siapa kita, maka jelaskan siapa kita sedetail mungkin supaya pasien mengenal kita lebih jelas, lebih banyak, sehingga lebih mengakrabkan ya, sehingga tidak terjadi gap seolah orang asing di depan. Karena kalau dia mengenal lebih banyak kita, maka lebih mudah akrab, lebih dekat. Tampilkan dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi ada semangat ya. Pada kita berkomunikasi menunjukkan semangat ya. Jangan loyo, lesu.
Nah, juga dalam konteks komunikasi ini, pasien atau lawan bicara itu merasa dihargai kalau pada saat kita menyapa itu menyebut nama, ya nama-nama yang menyenangkan, ya, nama yang dia senangi, ya, dengan panggil dengan sebutan atau nama-nama yang tidak dia senangi. Makanya sebelumnya kita berkomunikasi, kenalkan nama Bapak siapa, lalu Bapak biasanya dipanggil dengan siapa, sehingga pada selanjutnya kita panggilan dengan sebutan yang dia senangi tadi, panggilan yang disenangi apa. Kadang-kadang kan orang Indonesia biasanya namanya lain tapi panggilannya lain. Tolong itu juga menjadi perhatian juga kita. Tawarkan untuk menjadi hubungan selangkah lebih maju, maksudnya ini ya hubungan kita adalah hubungan profesional. Jadi hubungan perawat dengan pasien itu hubungan profesional. Jadi hubungan profesional itu hubungan secara profesi, itu hubungan secara ilmiah, bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi pasien. Beda dengan hubungan sosial atau hubungan personal. Kemampuan membangun situasi yang kondusif, ini juga seseorang perawat yang mampu menciptakan suasana yang lebih hidup, sehingga pasien lebih santai, menimbulkan antusiasme pasien dalam berinteraksi, itu akan lebih baik. Kemampuan meminat dan daya tarik juga ini mungkin bisa disela dengan humor-humor yang bisa diterima oleh pasien, itu juga bisa. Kemudian kemampuan membaca situasi juga, lihatlah situasinya, apakah ini komunikasi harus diselesaikan atau tidak, pasien masih semangat atau tidak, atau bagaimana suasana pasien, itu perlu juga dibaca. Keterampilan berbicara non-verbal dan verbal, ini juga ya, tidak semua orang memiliki kemampuan ini. Jadi orang yang non-verbal dan verbalnya bagus, itu akan memudahkan dia dalam berkomunikasi. Jadi, kalau bahasa ekspresi wajah kita, gerak tubuh tangan, seiring dengan menguatkan bahasa verbal kita. Kemudian kemampuan menyelesaikan konflik. Ya, bisa saja dalam berkomunikasi, berinteraksi kita terjadi konflik, namun dibutuhkan kemampuan dan kedewasaan kita dalam menyelesaikan itu sehingga pasien merasa nyaman. Kemudian motivasi, saran, dan sugesti, hal-hal positif yang bisa kita berikan pada saat kita berinteraksi. Itu hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam saat berkomunikasi sehingga saat kita berinteraksi dan berkomunikasi dengan pasien bisa berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini bisa Anda perdalam lagi dengan membaca referensi. Selain itu, hal yang perlu juga diperhatikan dalam berkomunikasi, kemampuan verbal. Verbal itu secara lisan, kemampuan secara lisan. Lisan itu. Dalam lisan ini hal yang paling penting ya nada suara. Ya, nada suara kapan kita menaikkan, menurunkan intonasinya itu. Jangan datar dari awal, datar saja. Nah, tidak bermain intonasinya itu kurang bagus. Jadi monoton, ngantuk. Volume suara ya, volumenya ada suara volumenya tinggi, jelas. Vokalnya jelas. Ada yang terlalu rendah, enggak dengar, sulit didengar, itu perlu juga diperhatikan. Sangat mempengaruhi juga. Kemudian kecepatan bicara, ada orang yang berbicara cepat betul, sehingga bagi orang tertentu sulit menangkap, mengikuti kecepatan ngomongnya sehingga tidak bisa dipahami apa yang disampaikan. Kejelasan pengucapan kata itu vokal, ada vokalnya jelas. Yang orang ucapan kata-katanya nggak jelas ya, kayak mendumel. Kemudian pilihan kata itu pilihlah kata-kata yang mudah dipahami.
atau kata-kata yang sesuai dengan siapa pasiennya, siapa pendengar kita. Pakailah bahasa dia sehingga dia bisa memahami. Misalnya pasien, kan ada istilah medis seperti kalau buang air besar itu feses, buang air kecil itu yang urin, istilahnya air kencing itu urin. Kalau orang yang pendidikan rendah, orang dusun, orang tua, ya, jangan kita pakai tolong ambil urin, nggak ngerti urin. Pakailah bahasa hindari bahasa-bahasa medis yang tidak dipahami oleh pasien. Bahasa dan logat juga, ya, logat tentang kita ada orang-orang tertentu yang terbawa dengan logat daerah masing-masing. Logat Jawa, logat Batak, logat Sunda, logat Bengkulu, bahasa terbawa bahasa daerah masing-masing sehingga lawan bicara kita tidak mengerti, itu juga perlu dipahami. Nah, kalau non verbal itu lewat bahasa tubuh, kontak mata, jangan kita pasiennya memandang yang tempat lain, pasien merasa tidak diperhatikan, tidak dihargai. Bahasa anggukan kepala, gilengan itu mematikan. Kalau hal yang bagus, positif, yang positif anggukan, negatif gelengkan. Ekspresi wajah sesuai dengan apa yang disampaikan. Jangan ekspresinya bahasa beritanya pesannya sedih, tapi ekspresinya senyum, itu tidak sesuai. Sentuhan ini, tapi hati-hati dengan sentuhan. Sentuhan ini maksudnya untuk menguatkan. Tapi hati-hati juga, jangan main sentuh-sentuh saja, perlu diperhatikan. Bukan muhrim, sentuh-sentuh saja berbahaya. Bunyi, ya bunyi-bunyian yang ada, bunyi yang bisa diterima, ya tidak bisa diterima itu. Ada bunyi yang mengganggu, itu juga dihindari. Menghadap pembicara, jangan menyamping, tatap muka, berhadapan. Isyarat antusiasme, tidak bosan, tidak cemas, itu harus diperhatikan. Mengurangi gangguan dari luar. Paralinguis, bahasa tubuh. Nah, di samping itu perlu juga kita perhatikan, ini mungkin terakhir, yang lainnya mungkin bisa Anda pahami. Ini kesalahan umum yang bisa terjadi pada saat kita berkomunikasi, sehingga komunikasi yang kita lakukan itu tidak efektif. Pengirim pesan, dalam hal ini perawat, misalnya, bicaranya cepat, jadi nggak ada ide. Orang bingung nih, apa yang disampaikan nggak jelas. Terlalu banyak gagasan, tapi kita dalam satu komunikasi yang singkat menyampaikan terlalu banyak hal yang penting juga nggak sampai. Jadi pasiennya bingung mana yang mau diperhatikan, yang mau didengar. Terlalu banyak ide, gagasan. Atau pernyataan terlalu pendek sehingga menimbulkan kebingungan, nggak jelas. Kemudian mengabaikan pengetahuan pendengar. Jadi kita jangan sifatnya kita menggurui atau kita terlalu menganggap pasien itu memahami apa yang kita sampaikan, sehingga bahasanya terlalu tinggi, itu harus diperhatikan. Jadi tidak merumuskan pesan sesuai dengan sudut pandang pasien. Jadi kita harus memerhatikan sebelum kita berkomunikasi menyampaikan pesan, kita pahami dulu latar belakang pasiennya, pendidikannya, budayanya, sosialnya, agamanya, sehingga apa yang kita sampaikan sesuai dengan sudut pandang dia, sesuai, tidak bertentangan dengan agamanya, budayanya, pendidikannya. Dari aspek penerima pesan, dalam hal ini pasien, bisa saja pasiennya tidak memperhatikan, tidak mendengar, cuek acuh, merumuskan jawaban sebelum mendengar yang lengkap. Nah, ini juga sering kita orang pendengar pasien itu kadang sok tahu, dan sok tahu gitu. Baru dengar dikit udah menyimpulkan, sehingga kesimpulannya salah. Memperhatikan detail bukan pesan keseluruhan.
Kemudian menilai benar salah sebelum paham. Ini namanya a priori. Belum memahami sudah menjas. Itu a priori. Belum kita sampaikan secara utuh, dia sudah menolak atau menerima atau segala macam. Oke, saya rasa itu materi secara singkat. Mungkin hal lain bisa Anda pahami, akan Anda baca di PPT yang akan disampaikan, Anda baca secara dan Anda diskusikan. Ini secara singkat, semboyan-semboyan. Demikian materi tentang komunikasi efektif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan secara ringkas karena keterbatasan waktu, Anda bisa memahaminya tentang komunikasi efektif. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit memberikan pencerahan dan pemahaman. Saya rasa demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.